Dan semangat pagi sahabat-sahabat rumah Jonet semua dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motivator dari Cipinang Moro, Jakarta Timur, yang sore hari ini kembali akan mengompos akan mengompos lagi. Kita hadir lagi di Toy Bang, siaran ngompos yang akan menayangkan aktivitas keseharian composting saya sambil kita ngobrol-ngobrol santai seputar composting. Dan teman-teman, selamat Hari Lingkungan Hidup yang jatuh hari ini ya, 5 Juni, dan semoga apa yang kita lakukan dengan memilah sampah organik dan kita coba mengolahnya sendiri bisa menjadi salah satu hal yang sederhana, hal yang kita coba lakukan konsisten setiap hari. Siapa tahu itu bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk lingkungan hidup kita. Yuk kita mulai ngompos dan kita mulai memilah sisa bahan organik kita sendiri. Oke, saya akan mulai. Ini sisa bahan organik saya ada 3 ya, ada 3 tempat di sini. Oh, ini si pot tidak ikutan masuk. Nah, ini ada sampah yang paling lama ada di sini, ini yang paling fresh kayaknya, dan ini ada kumpulan sampah aneka daun-daunan. Oke, selamat sore Kak Mita sama Kak Apriliani. Bagaimana kabarnya? Boleh mungkin disebutkan domisilinya dan saat ini bagaimana proses composting dan urban farmingnya, ada yang mau dibagikan? Nah, biasanya Kak Mita nih suka ada cerita-cerita nih seputar proses urban farmingnya, suka lagi nanam-nanam apa gitu Kak Mita. Monggo silahkan di-sharingkan, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Oke. Saya akan mulai dari sampah yang paling lama dulu, yang paling purba dulu. Nah, ini nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan sudah mulai muncul nih renik-renik belatung yang berminat untuk mengolah sampah ini sudah bermunculan. Mari kita langsung caca saja, masukkan ke dalam. Silakan Kak Mita, Kak Apriliani, dan teman-teman semua dimanapun berada yang mungkin menyaksikan tayangan ini lewat IG TV atau kemudian lewat YouTube. Kemudian ada yang mau disampaikan, ditanyakan seputar proses composting dan urban farming, monggo silakan. Saya sambil mengompos ini. Halo Kak Kasana, apa kabar? Dan kebetulan memang sudah agak gelap di tempat saya. Sebenarnya nggak gelap sih, tapi jadi tadi sore ada bersih-bersih sedikit halaman belakang, jadi di sini cahaya sorenya ketutup sama rimbunan daun salam. Jadi makanya cahaya sorenya jadi agak ketutup, nggak kayak biasanya. Oke, jadi ya, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, tadinya ada beberapa teman-teman yang mau datang sore hari ini ke rumah gitu ya, mau silaturahmi sambil mau ambil tanaman mint, nggak jadi. Ya udah, kita ngompos aja kesempatan. Ada kesempatan kita ngompos. Oke, silakan teman-teman. Kolaps di sebelah atas. Di sini kayaknya sampah ini ya, sampah ada kandungan tulangnya juga nih teman-teman, bisa kelihatan. Nah, ini ada tulangnya. Nanam kacang panjang, timun, dan loncang. Loncang tuh apa ya? Loncang tuh apa sih Kak? Coba tolong saya dibantu Kak, loncang itu apa? Nah, saya kalau ada tulang-tulang seperti ini biasanya saya potong sedikit di kepala-kepalanya supaya setidaknya bagian sumsumnya ini bisa masuk gitu ya, bakteri pengolah segala macam, sehingga tulangnya bisa lebih cepat hancur. Karena kalau masih dalam posisi begini, kita belah di tengah, kadang-kadang dia cukup keras. Nah, ini udah agak empuk. Kalau bisa dibelah tengah bagus juga. Oke. Kulit telur seperti biasa diremukkan. Ada bonggol sawi ini kita remukkan juga. Nah, kulit telur seperti ini pokoknya diremukkan. Nah, jadi tulang kalau misalnya begini saja, dia menurut pengalaman saya dia jadi lebih lama terurainya. Tetapi ketika kita bantu sedikit hancurkan gitu ya, patahkan atas bawahnya, jadi si sumsumnya ada ruang buat kemudian bakteri bisa masuk dan mengolah di sana, itu si tulangnya jadi lebih cepat empuk gitu. Ini sepertinya ada sisa sayuran di sini. Ini ada tulangan lagi. Nah, kita makan ayam apa ya waktu itu ya? Kok banyak sekali tulangnya. Iya, waktu itu dapat rezeki, ada kiriman ayam, kayak ayam karasan begitu. Ini apa nih? Ini bonggol pisang nih.
Nah, bonggol pisang ini terlalu besar utuhnya, nanti coba saya pisahkan dulu, nanti akan kita cacah dengan lebih sedikit. Nah, ini ada daun pisang begini, kulit pisang sih masih terurai. Oke, loncang itu daun bawang. Oh, terima kasih Kak Mita, saya jadi dapat perbendaharaan kata baru ya. Loncang itu daun bawang. Oke, terima kasih Kak Mita. Jadi loncang itu bahasa apa ya Kak? Bahasa Sunda kah gitu ya? Atau bahasa apa yang kemudian arti daun bawang? Oke, saya juga lagi nanam bawang, maksudnya bawang merah lagi cobaan gitu ya. Kan ada yang di tempat bumbu-bumbu tuh ada yang sudah ada daunnya gitu muncul, saya coba tanam. Nah, ini loncangnya atau daun bawangnya sudah bermunculan, dan saya mau lihat endingnya kayak gimana sih dari satu bawang. Konon ceritanya kan bisa berkembang menjadi beberapa siung bawang gitu ya. Nah, ini si bonggol pisangnya ya. Ini coba saya pegang pakai 2 gunting karena sudah basah nih, sudah agak slimy, tapi agak empuk sih jadinya. Biasanya bonggol pisang kan keras. Nah, ini udah agak empuk. Nah, yang penting itu sebenarnya lagi tujuannya ngurangin teman-teman ya. Kalau dia terkompos dalam bonggolan begitu, maka itu akan membuat proses compostingnya jadi lebih lama. Tapi ketika dia bisa terurai begini, terbagi-bagi, itu paling enggak kita membantu prosesnya menjadi lebih mudah gitu ya, lebih simple dan lebih mempercepat prosesnya. Dan nanti hasil akhir tekstur pupuk padatnya itu akan jadi jauh lebih baik. Oke, yang yang paling sampah purba sudah, dan kita masuk ke sampah yang paling segar, daun tuh belakangan. Kak Sukendar, assalamualaikum, apa kabar, sehat semua? Ini Mas Sukendar ya, Mas Sukendar yang dulu tinggal di dekat rumah saya kah? Apa kabar nih Mas Sukendar, posisi di mana sekarang? Nah, ini saya lagi ngompos nih Mas. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada bekas-bekas potongan kayak labu gitu. Jadi tadi itu, hari ini ceritanya, dulu saya memang pernah menyemai biji gambas gitu ya, dibawakan oleh teman. Terus memang sih ada yang tumbuh merambat, tapi saya nggak nyangka ternyata ada bagian rambatannya yang sudah begitu tinggi dan merambat di dinding dan mulai masuk ke rumah tetangga gitu. Tetangganya sih belum protes, tapi saya ngeliat, saya aja gelisah ngeliatnya. Terus kelihatan di ujung-ujungnya tuh kok udah ada yang berbunga, bahkan ada yang berbuah gitu. Jadi saya minta, kemudian di rumah lagi ada kita tolong tukang untuk bantu menarik semua tanaman-tanaman rambat itu biar nggak ke tetangga tapi ke rumah saya aja. Dan kemudian saya melihat ada beberapa buah yang kemudian kita penasaran, ini bisa dimasak nggak ya, karena istri cari informasi, ternyata bahasa itunya bluestru ya, bahasa lainnya bluestru, dan ternyata bisa diolah, dan akhirnya sekarang ini kita makan bluestru dari rumah kita sendiri gitu. Menarik sekali. Dan saya cari informasi juga ya ke teman-teman praktisi berkebun mengenai si bentuk ini, karena saya baru lihat kan buahnya, dan ternyata memang benar yang oyong yang dipakai buat cuci piring itu ya si bluestru ini gitu. Jadi akhirnya nanti sebagian mungkin saya lagi mau coba biarkan saja dia katakanlah mengering gitu ya di tanamannya, baru nanti siapa tahu bisa jadi punya banyak oyong-oyongan gitu yang bisa dipakai buat cuci piring tanpa pakai sabun cuci piring, karena kami sudah pakai itu sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk ke daun. Ini sengaja saya pisahkan aneka daun-daunan supaya saya bisa pegang seperti ini nih. Ini daun ini kalau dibuang begini saja ya dia akan teksturnya memenuhi seperti ini, sedangkan daun ini adalah unsur yang baik buat kompos. Namun kalau masuknya utuh-utuh begini ya dia jadi akan memberikan kesulitan tersendiri ya dalam tekstur komposnya. Nah, ini kemudian kecampur juga sama kayaknya daun-daun bekas tempe gitu. Nah, jadi kalau tipsnya itu, kalau daunnya masih bisa dipegang, kita
sejajarkan ya si daun-daun pisang ini, kemudian kita gunting atau kita potong, kita cacah secara melintang ya. Karena kalau misalnya kita potong ke sini ya dia tidak mudah terurai nih, tidak mudah terputus seratnya. Nah, kita putus saja seratnya seperti ini. Nah, sisakan langsung dicacah. Ukurannya boleh kecil-kecil, makin kecil makin bagus. Kalau saya sih ya kurang lebih segini lah. Ya sekitar berapa? 2 sampai 3 cm gitu. Nggak usah terlalu halus-halus banget. Karena saya juga masih butuh teksturnya. Atau nanti ketika terkompos dia juga akan berkurang ukurannya. Gitu. Oke, wih, ada Mas Riki. Gimana? Cianjur aman? Oh, sekarang lagi di Garut ya, Pak Sukendar ya. Wih, Mas Bro, Mas Neo, gimana kabarnya? Posisi di Semarang kah sekarang? Masih dinas di Semarang? Di dekat kampung halaman atau sedang berdinas di mana lagi nih? Mas Neo ini sahabat saya di bagian imigrasi yang sibuk benar ya. Untung waktu di Jakarta masih sempat mampir-mampir gitu ya Mas Bro ya. Luar biasa, semoga selalu sehat. Ya beginilah Mas Bro, salah satu aktivitas saya yang coba saya dokumentasikan. Oh ya, ini kemarin saya kok punya daun-daun lebar-lebar gini, jadi ibu saya pesen, dia temannya bikin bacang, tapi bacangnya tuh jumbo gitu ya. Jadi dibungkusnya kayak lontong gitu, diikat pakai tali tambang kecil begitu. Enak sih, apa rasanya enak ya, betul-betul apa bacang kan biasanya bentuknya segitiga 5 segitu kan. Nah ini dia dibikin lontong panjang begitu, dan kemarin dapat beberapa potong, jadinya banyak nih daun-daun kayak gini. Oke, oh lagi di Garut, luar biasa. Pulang kampung apa nggak salah ya kalau di Garut ya Mas Kendar ya. Kampung istri kan di Garut ya kemarin, kalau nggak salah cerita. Semoga istri dan anak sehat Mas Kendar. Kafenya berjalan lancar ya. Bagi teman-teman yang memiliki usaha rumah makan, saya sangat menyarankan, termasuk mulai mempertimbangkan memilah dan mengolah sisa bahan organiknya ya. Karena kalau Anda melakukan itu, wah, Anda menjadi sebuah kafe yang go green banget, yang pro terhadap lingkungan gitu teman-teman. Ya penting mulai dipilah dulu aja sampah organik sama anorganiknya. Kalau misalkan memang Anda pakai kemasan ya, sampah kemasannya itu sudah mulai Anda kelompokkan, Anda pilah gitu ya. Karena punya usaha itu sebetulnya lebih teridentifikasi apa sih yang menjadi sampah Anda sehari-hari gitu, ketimbang kemudian sampah rumah tangga seperti ini. Kalau sampah rumah tangga begini kan dia betul-betul apa ya, betul-betul random ya. Kita kan nggak makan bacang tiap hari, nggak makan tempe setiap hari, nggak makan ayam setiap hari. Namun kadang-kadang ya benda-benda itu ada di dalam menu-menu makan kita keseharian gitu. Nah, lebih random, lebih nggak bisa direncanakan, selain ya udah kita sebaiknya memilah sejak awal gitu sih. Nah ini betul-betul banyak banget nih dapat aneka daun-daun seperti ini. Untungnya dipilah, nggak kecampur sama sampah organik lain, jadinya dipegang pakai tangan gini masih enak lah, nggak lengket gitu ya. Oke, nah udah begini teman-teman. Biasanya saya kalau panjang begini saya potong di tengah, baru kemudian saya tumpuk begini untuk dicacah lagi gitu. Sip. Repot biasa, memang harus sedikit repot, sama kayak kita buang air besar gitu ya, pup gitu kan ya, repot, harus ke toilet dulu, harus kemudian ya harus nggak boleh sembarangan kan asal buang begitu aja. Sama teman-teman dalam hal composting juga demikian. Oke, wih, oh ya Mas Riki gimana, Garut aman ya? Oh Kak Diana Nindita, Kak Awaludin Nasril. Oke, silakan Kak Awaludin, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tulis aja di kolom chat ya. Bukannya nggak, mungkin tadi kepencet aja ya apa request buat siaran langsung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting, monggo, biar kemudian kita bisa respon. Mumpung saya masih ada beberapa lembar daun lagi nih, karena begitu daun ini selesai saya cacah, selesailah siaran ngompos kita hari ini. Silakan. Oh, halo Kak Andit, pernah pakai sekam nggak untuk ngompos? Pernah Kak. Sekam, terutama sekam bakar ya Kak Diana. Jadi sekam itu berdasarkan pengalaman saya, dia berfungsi sebagai penggembur Kak, sebagai sarana untuk mengurangi katakanlah kelembapan gitu ya. Jadi dalam mengompos, kalau kemudian
kita sampahnya terlalu basah, itu bisa berpengaruh terhadap hasil dan terhadap proses. Makanya kita berikan sekam. Jadi bisa Kak, saya ngompos pernah pakai sekam bakar pernah. Namun perlu saya sampaikan, memang kualitas penyerapan airnya tidak sebaik serbuk kayu ataupun abu gosok gitu ya untuk penggembur. Jadi saya pernah mengompos dengan sekam, khusus sekam bakar. Oke, salam lestari dari Kak Waludin, salam lestari. Oke, makasih ke Mas Sukendar, semoga masukannya juga terus sehat. Kak Kurniawan Nuk bergabung, Kak Deti juga bergabung. Sip, masih nyimak. Oke, silakan Kak Waludin, monggo ya, apa yang ada yang mau ditanyakan. Anda mau praktek gitu ya, misalnya lagi mau mulai praktek ngomposnya, monggo, saya dicolek aja, di tag aja, boleh di story, boleh di japri. Monggo, saya tuh seneng kalau kemudian makin banyak praktisi composting yang ada di tempat kita. Saya lagi tujuannya begini ya teman-teman ya. Selamat datang Kak Dapur Shinichi. Nah ini karena saya lagi tujuannya adalah teman-teman coba bayangkan bagaimana sampah-sampah ini kalau kecampur sama sampah-sampah yang lainnya ya, yang kertas, yang kardus, yang kemudian ya plastik, saset dan sebagainya, dia nggak akan bisa terolah. Sementara yang bahan anorganiknya, yang kertasnya nggak bisa diolah juga, nggak mau diambil sama pemulung juga karena kecampur kan sama sampah-sampah organik yang ya notabene secara tekstur pasti slimy lah, lengket segala macam. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya di sampah yang numpuk itu, seperti itu masalahnya ya. Yang organik, yang anorganiknya jadi satu, akhirnya nggak ada yang mau milah, akhirnya muncul bau tetapi nggak bisa diatasi. Sampah organik bau, tapi kemudian karena dia ada di sebuah kanal gitu ya, saya lokalisir semua sampah kita di sini. Kita intip yuk, komposter saya isinya udah kayak apa ya. Oke. Sudah mulai terserap dengan baik ini sisa bahan organik kompos yang terakhir. Ini saya kadang suka mengedepankan sampah yang di belakang ke depan supaya kemudian nanti next saya bisa ini. Wah ini agak sedikit lembab nih. Nah saya begitu aduk begini, aromanya sih flat ya, cuma kerasa banget masih belum gembur. Nah biasa kalau udah begini, apa yang saya lakukan, saya coba menambahkan sedikit penggembur yang ada di tempat saya. Nah kalau saya penggemburnya itu biasanya pakai ini, saya punya stok serbuk gergaji. Nah ini udah tinggal saya berikan di sini. Tujuannya supaya si kelembapan ini jadi agak sedikit berkurang gitu. Setelah itu udah tutup, kita biarkan si kelembapannya berproses berkurang. Karena dengan mengurangi kelembapan berarti kita mengurangi bau juga, kita mengurangi potensi belatung juga. Kak Diana, serbuk yang dipakai yang kasar atau yang halus Kak? Semakin halus makin bagus Kak, yang penting kering. Ya kadang-kadang kan serbuk kayunya ada yang kasar pun nggak ada masalah, yang penting kering, karena yang penting dia bisa menyerap si sampah, cairan-cairan yang ada di dalam kompos kita. Biasanya makin halus makin bagus. Saya kalau dapat yang halus saya senang, yang penting dia kering. Karena ada juga yang halus tapi lembab, jadi dia nggak bisa nyerap air gitu, dia cuma nambah volume sampahnya aja. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah membersamai di siaran ngompos sore hari ini. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Wah sekarang latar belakangnya kayak di tengah hutan ya, padahal ini daun salam yang baru saja dikurangi pohonnya, lagi dikeringkan di rumah saya lumayan. Jadi daun salam kering ini tetap bisa dipakai buat masak. Jadi kalau kemudian sudah kering, terus nanti dia kering banget, itu bisa jadi penggembur juga nih, daun kering kayak gini. Asalkan ketika diremes dia hancur, nah dia bisa jadi bagian dari penggembur juga. Begitu. Kalau sekam bakar bisa, itu paling bagus tuh Kak Kurniawan. Sekam bakar itu lebih menyerap air daripada sekam yang tidak dibakar. Daripada sekam aja gitu ya, sekam yang masih warnanya coklat, tapi kalau sudah warnanya agak hitam itu lebih menyerap. Saya sih lebih sarankan pakai sekam bakar Kak Kurniawan. Oke, ada Kak Rika ya, Rio Naga, selamat datang juga. Serbuknya kayak yang buat kandang hamster, betul. Betul banget, kebetulan saya di rumah ada hamster kan, anak-anak piara hamster. Terus saya ketemu nih supplier si kandang hamster ini, si serbuk kayu buat kandang hamster kan biasanya dia kalau di toko
toko hewan itu bisa harganya mungkin 5.000 sampai 7.000 per kantong kan. Nah, saya dapat 30.000 isi 12 kantong kan lumayan. Nah, itu tapi saya jemput sendiri. Kalau saya kasih ongkir jatuhnya jadi mirip sebetulnya ya. Jadi saya jemput sendiri, ambil 2 kantong besar sekalian tuh bisa pakai buat sampai 2-3 bulan lah, saya pakai bareng buat ngompos atau buat ganti kandang serbuk hamster yang punya anak-anak saya. Begitu teman-teman. Nah, ini ada Kak Limits, ada Kak Domas Prita juga bergabung. Silakan teman-teman semua, ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan seputar proses composting. Jika memang ada yang mau disampaikan, langsung tuliskan saja di kolom chatting, atau kemudian kalau ada yang mau, Anda sudah praktek dan ingin mendapatkan feedback dari sesama praktisi, ya saya nggak bilang ahli ya, karena saya juga masih sangat banyak belajar. Dan karena saya dibilang praktisi, maka yang saya lakukan memang yang paling dekat di tempat saya ya lubang organik, kompos pot, sama ya komposter ini yang kemudian sudah membantu saya mengurangi sisa bahan organik di rumah saya kurang lebih selama udah mau jalan 8 tahun ini gitu. Dan betul-betul manfaat yang saya rasakan adalah ketika sisa bahan organik ini tidak keluar, tidak katakanlah masuk ke tempat sampah depan, ya tempat sampah saya jadi aman gitu ya. Ibaratnya teman-teman petugas kebersihan pun kalau ngambil sampah saya udah nggak berjibaku dengan bau kalau di tempat saya gitu ya, karena yang baunya sudah dilokalisir di sini. Jadi kalau ada pertanyaan ngomposnya bau nggak sih, pasti bau, namanya kita ya kayak ada pup deh. Walaupun cuma sebentar bau kan pupnya kan gitu. Nah, tapi karena dia sebentar, cepat, di lokasi yang sudah ditentukan, maka itu jadi terkelola. Nah, isu sampah di tempat kita di Indonesia khususnya atau di sekitar kita, ketika ada penumpukan sampah misalnya di Jogja, di Depok, di Bali bahkan gitu ya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang sampahnya nggak diambil terus jadi masalah, itu pasti karena sampahnya kecampur. Ya, coba dipilah deh. Yang organiknya sendiri itu sampah nggak awet. Pasti diambil sama pemulung, sama orang-orang yang tahu nilai dari setiap bahan anorganik ya, yang dari kertas, kardus, logam, kayu, bahkan segala macam. Asal nggak kecampur sama sampah organik, itu jadi manfaat. Begitu teman-teman. Makanya yang saya kampanyekan, yang saya ajak melalui teman-teman yang ikut belajar composting online. Oh ya, selamat ya buat teman-teman belajar composting online batch 21 sudah selesai programnya. Saya akan buka lagi di batch ke-22, namun yang reguler mungkin baru saya akan adakan next month ya, bulan depan, bulan Juli, setelah saya kembali dari rangkaian acara bakti sosial di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, saya akan berangkat mungkin di pertengahan bulan ini, sehingga kayaknya nggak bisa nih bikin kegiatan belajar composting online karena khawatirnya nanti terdistrak dan malah saya nggak optimal melayani teman-teman. Jadi saya malah tapi besok saya ada agenda untuk sharing composting di sebuah pabrik di daerah Bekasi, dalam rangka merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang jatuh pada hari ini 5 Juni ini. Dan temanya kan ya bumi kita cuma satu gitu ya, mbok ya kita jaga, kurang lebih gitulah bahasa adaptasinya ya, one earth, this is the only place we are live gitu ya. Ini tempat kita hidup tuh cuma di bumi ini ya yuk kita jaga yuk gitu. Nah, caranya gimana? Nah, saya dapat kesempatan berbagi, saya mau sharing tentang composting teman-teman. Buat teman-teman yang sudah ikut belajar composting online, saya akan sharing ala seminar lah di sana, supaya kemudian nanti ada praktek ngomposnya, praktek bikin ekoenzim. Tadinya ada request hidroponik juga, cuma karena saya lagi nggak bikin, terus saya coba tawarkan instalasi yang ada di mentor saya, dianggap masih terlalu besar ukurannya. Akhirnya hidroponiknya jadi wawasan, dan mungkin ya kita nggak tahu kelanjutannya apakah akan, kalau beliau di sana punya hidroponik, nanti tinggal kita sharingkan lagi saja bagaimana cara memberdayakannya. Karena urban farming pun juga adalah salah satu bagian untuk mengoptimalkan lahan terbatas kita ya, gitu ya teman-teman ya. Wih, Kak Herti sudah bergabung lagi, mantap nih Kak Herti. Ada Kak Nima juga, selamat datang Kak Susianti, Kak Limit 19 sudah saya sapa tadi ya. Oke. Wih, Kak Isal, selamat sore Kak Isal. Udah selesai syutingnya Kak? Biasanya jam-jam segini Kak Isal suka syuting kan, syuting berguru bersama, ruang berguru. Nah, itulah Bapak. Sharing-sharingnya Kak Isal sama teman-teman di PBS luar biasa. Komposter nggak boleh ditaruh tempat panas ya Kak, kena matahari langsung. Boleh ya,
boleh, sangat boleh kena matahari langsung. Yang nggak boleh, atau bukannya nggak boleh sih, yang tidak disarankan adalah kalau kena hujan langsung, Kak Diana. Jadi kalau kena panas langsung nggak ada masalah, tapi kalau kena hujan langsung bisa masalah. Karena apa? Kelembapan adalah hal yang perlu kita perhatikan di dalam proses composting. Kalau kompos kita terlalu basah, ya itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi ada bau, jadi ada belatung. Teman-teman pernah perhatikan kalau mungkin kebetulan tinggalnya nggak jauh dari TPS atau TPA gitu ya, setiap habis hujan, entah beberapa jam setelahnya, biasanya aroma itu jadi lebih mantap gitu ya. Kelembapan itu jadi sangat sangat mengganggu sekali gitu ya. Kok aroma bangun pagi kita jadi aroma sampah nih gitu, padahal tempat sampahnya jauh gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi ketika kena hujan itu sampah organik memang meningkat kemampuan untuk menghasilkan baunya gitu. Jadi kena matahari langsung boleh, namun kena hujan langsung sangat amat tidak disarankan. Nah tinggal kakak atur nih gimana caranya kena matahari bisa tapi nggak kena hujan. Misalnya kasih naungan, misalnya taruhnya di teras gitu ya, sehingga kemudian kena matahari nggak apa-apa tapi kena hujannya nggak kena langsung gitu. Oke, sip. Oke teman-teman, terima kasih. Wah lumayan ramai nih sore ini, ada 10 orang ikut hadir. Terima kasih teman-teman semua. Ada Kak Emma Diana, ada Kak Soldo Iwakebo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting, tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Saya selama komentarnya nyampe di notifikasi saya akan dengan senang hati akan berbagi seputar proses composting. Lagi teman-teman semua, mudah-mudahan siaran Ngompos ini bisa bermanfaat, dan teman-teman yang mau melakukan proses composting Anda tidak sendirian ya. Setidaknya ada saya yang ya berusaha secara ya dibilang konsisten banget sih. Saya tidak menyatakan seperti itu paling enggak, tapi saya ingin berusaha sampah-sampah organik saya ini yang tadi barusan kita kompos bareng-bareng ini, mudah-mudahan karena dia tidak tercampur di sampah depan, maka dia nggak ikut menyumbangkan masalah di sekitar kita. Karena kalau kita berpikir terlalu global, nanti capek, kan kita kerja sendiri. Tapi kalau kita mulai dari langkah kita sendiri, ya siapa tahu dari 10 orang yang hadir ini 10-10-nya bersemangat mau mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangganya. Saya senang banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih sudah ada pertanyaan. Bahan tempat pengomposan sebaiknya dari bahan apa? Bebas Kak. Bahan tempat pengomposan ya, ibaratnya kalau kakak pakai kompos pot, ya udah pakai pot yang ada aja gitu. Kalau mau pakai ember silahkan. Mau pakai gentong seperti ini kan termasuk yang kualitasnya kuat ya, gentongnya ini ya. Nah mau yang seperti itu juga bisa. Mau pakai ember yang bekas biasa, ember bekas cat, oke. Jadi nggak ada masalah Kak. Tempat ngompos itu bisa apapun. Gentong kah, mau pakai, atau Anda mau gali tanah silahkan, pokoknya bebas. Yang penting dia, kalau buat saya, dia bisa dicuci lagi itu sehingga bisa dipakai ulang. Begitu Kak Waludin. Kak Diana, makasih Kak Andin, semoga sukses nanti di Lombok. Terima kasih Kak Diana, mohon doanya. Follow terus saja ya story saya, mungkin saya akan banyak berbagi cerita perjalanan saya di Lombok Barat. Di sana pun saya akan berbagi seputar hidroponik, karena di Aik Mual di daerah 3T, sebuah desa yang katanya 1,5 jam dari kota Mataram, areanya cukup terjal dan sebagainya. Itu tadinya kurang air, bersyukur tim Bakti Nusantara di sana bisa menggali, dapat air gitu ya, sehingga kemudian katakan dapat air. 3.000 warga di sana punya akses air sekarang. Biasanya mereka harus tada hujan lah, atau kemudian mereka harus ke sekian kilo dulu ke bawah untuk dapat air. Bersyukur sekali sekarang sudah ada punya air. Kita juga sedang membangun puskesmas membantu di sana supaya warga di sana lebih teredukasi kesehatan. Nah, saya mau sharing seputar hidroponik supaya kemudian mereka mengenal, ini ada metode tanam yang lebih hemat air, yang bisa mereka duplikasi. Saya hanya kasih modul contoh, nanti nextnya terserah mereka, kurang lebih seperti itu. Itu yang akan saya lakukan, salah satu misinya, selain kemudian tentu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang mau ikutan kontribusi Bakti Nusantara, japri saya aja, nanti kita bisa berbagi kanal-kanal kontribusinya, nomor rekening dan sebagainya. Ada Kak Nina, ini Mas Bilivano, apa kabar, selamat sore. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya sore hari ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selamat Hari Lingkungan Hidup. Semoga yang kita lakukan walaupun sederhana, karena dilakukannya rame-rame, bisa punya peranan luar biasa untuk kehidupan kita, khususnya bumi tempat tinggal kita ini. Kan buminya cuma satu. Iya kalau punya dua, ya kalau kita bisa ke Mars ya tetap aja aturannya sama kok. Nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Bahkan
begitu kita sampai bumi yang baru ya teman-teman semua yang punya kesempatan tinggal di sana, saya nggak tahu kan video ini mungkin ditonton kapan gitu, di Mars kayak atau di mana, tetap aturannya kurang lebih sama. Pilah sampah Anda sehingga yang organik bisa terolah, yang anorganik bisa kita pakai kembali. Sama teman-teman, itu salah satu kunci untuk membuat bumi kita lebih lestari lagi. Oke, terima kasih sehat-sehat semua. Terima kasih Kak Casana untuk doanya. Semoga apa yang kita lakukan bersama bisa menjadi kebaikan buat siapapun ya di sekitar kita. Ya, kita kan punya pilihan mau menjadi manusia yang memberikan peranan apa. Setidaknya kalau kehadiran kita di bumi ini ya kita nggak nambah masalah lah. Andai kata kemudian, dan semua kembali kepada niat ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di bumi ini bisa memberikan sebuah kebaikan walaupun hanya sedikit. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi di sesi Toy Bang, siaran Kompos yang selanjutnya. Saya Andito, sehat-sehat semuanya. Bye.